Tiba-tiba jangan didengar ya sekarang. Dia tuh menghina, mengkerdilkan, melecehkan Pak Jokowi, gitu. Karena kayak kasus perselingkuhan kemarin aja aku dikontak langsung orang yang diduga namanya tersebut dan mengatakan bahwa aku ini kok baik di muka tapi menikam dari belakang gitu. Saya bilang, loh nggak bisa. Kamu tuh udah terlanjur kurang ajar sama kita. Jadi kami dibikin ketika sudah diberi fitnah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Di tengah memanasnya polemik dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, belum lama ini publik juga dikejutkan dengan muncul isu perselingkuhan yang menyeret nama Refly Harun dan Dr. Tifa. Dengan cepat isu hubungan terlarang ramai menjadi perbincangan. Menanggapi isu tersebut, Dr. Tifa membantahnya dengan keras. Ditemani kuasa hukumnya, Dr. Tifa menuding ada upaya untuk mengalihkan kasus Jokowi dengan menyerang secara personal. Dan karena kecurigaan itu, Dr. Tifa belum berencana melaporkannya ke ranah hukum. Isu perselingkuhan antara Dr. Tifa dan Refly Harun pertama kali muncul lewat unggahan Farhad Abbas. Dan saat disinggung mengenai bantahan Dr. Tifa, Farhad meminta publik tidak perlu mempercayai ucapan Dr. Tifa. Lantas apa alasan dibalik serangan keras Farhad terhadap Dr. Tifa dan Refly Harun? Tiba-tiba jangan didengar ya sekarang. Dia tuh menghina, mengkerdilkan, melecehkan Pak Jokowi, gitu. Saya nggak mau memberi komentaran dia. Saya nggak mau berurusan lagi dengan hukum hanya gara-gara menghajar dia. Silakan dia yang berproses dan berargumentasi dengan penegak hukum. Silakan jaksa, polisi, hakim, silakan aja. Itu urusan dia. Pada kesempatan ini saya jelaskan ya bahwa apa yang disampaikan oleh oknum ya FA ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak benar dan betul-betul fitnah ya. Ini saya underline, saya jelaskan sekali lagi bahwa apa yang disampaikan oleh oknum yang bernama FA ya ini adalah sebuah fitnahan ya yang sama sekali tidak ada benar dan tidak ada dasarnya. Tidak sama sekali tidak benar dan tidak ada dasarnya. Nah, tujuannya apa ya, Bang? Kita sudah analisis tujuannya. Tujuannya sebetulnya memang mau menggeser gawang. Artinya apa? Saya ya, especially saya Dr. Tifa dengan salah satu pengacara kami ya, Refly Harun itu akan emosi, akan marah ya, kemudian kami akan somasi, kemudian lanjut kepada gugatan karena unsur pidana kan ya, Bang ya. Kalau fitnah dan pencemaran nama baik kan unsur pidana. Dan dia pasang badan. Si FA ini pasang badan untuk kami somasi, untuk kami gugat pidana. Dia udah siap itu. Tujuannya melebarkan isu tidak lagi pada intinya ijazah atau membuat pencemaran baik yang dilakukan oleh kawan-kawan, tapi kemudian menggeser lebih jauh lagi. Ya, jadi membuat permainan menjadi jauh sekali dari substansinya. Karena kayak kasus perselingkuhan kemarin aja aku dikontak langsung orang yang diduga namanya tersebut dan mengatakan bahwa aku ini kok baik di muka tapi menikam dari belakang gitu. Saya bilang, loh nggak bisa. Kamu tuh udah terlanjur kurang ajar sama kita. Ketika berdebat kamu usir kita, kamu bilang kita nggak pintar, kamu bilang kita nggak siap menghadapi kalian. Giliran kita bom masih gosip, kamu mengejek gosip. Harusnya RH ini sumpah pocong aja gitu. Atas hal-hal yang meresahkan dirinya. Jadi kami dibikin ketika sudah diberi fitnah seperti itu dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak beradab ya, seperti perbuatan cabul dan sebagainya ya. Itu siapapun juga akan emosian ya, siapapun juga akan marah. Nah, diharapkan memang kami emosi, kami marah, lalu kemudian kami somasi, kemudian kami gugat pidana dan sebagainya. Memang itu. Jadi tugasnya si oknum FA ini memang untuk menggeser gawang. Ya, mengubah permainan menjadi permainan somasi dan gugat-menggugat secara pidana atas pencemaran nama baik dan fitnah terhadap
dua orang yang menjadi korban di sini gitu. Kita harus menghadapi mereka yang menggunakan segala cara dengan segala cara kita juga gitu. Atau akhirnya masyarakat akan melihat bukan karena kekuatan kita bisa mengalahkan Rismond dan kawan-kawan, tapi karena kelemahan, kekurangan, dan kecurangan mereka yang membuat mereka kalah. Kita itu kan sudah bisa membaca permainannya apa, kita sudah membaca target dan tujuannya apa, jadi untuk apa kita layani. Jadi kita melayani benar-benar saja ya. Farhad Abbas dan Dr. Tifa tidak hanya saling bantah dan tuduh soal isu perselingkuhan, tetapi juga soal isu permohonan restoratif justice yang disebut-sebut sempat diajukan Dr. Tifa kepada Jokowi di kediamannya di Solo. Pernyataan Dr. Tifa dan Farhad Abbas jelas bertolak belakang. Jika Dr. Tifa mengatakan sebagai berita bohong, Farhad malah sebaliknya membenarkan hingga mengungkap jika Jokowi menolak permohonan restoratif justice yang diajukan Dr. Tifa. Sontak saja pernyataan Dr. Tifa dan Farhad Abbas yang kini mulai saling serang dan sindir menambah panas tensi isu Jokowi, yang kini melebar tidak hanya soal adanya tuduhan elit yang menggelontarkan dana untuk gerakan Raksuro CS, tetapi juga menyasar urusan ranjang. Lantas seperti apa kejadian sebenarnya mengenai isu Dr. Tifa yang diam-diam menyambang rumah kediaman Jokowi di Solo? Mereka ini ditolak, RJ-nya nggak mau ketemu. Terus ini IJ semua, tapi tidak seperti itu. Jadi nggak ada yang diulur-ulur. Itu yang kegeerannya mereka. Mereka mau RJ aja nggak diterima kok. Masa kita yang mau RJ sama mereka? Oke? Okay? Dimana ketika itu kami juga sedang menunggu untuk wajib lapor, ya kan. Terus kemudian saya ya didampingi oleh beberapa PH saya, termasuk Bang Ramdan ini, disamperin lah begitu ya, didatangi oleh dua oknum yang inisialnya adalah AA dan FA. Anda semua pasti tahu ya siapa yang saya maksud. Di situ sudah jelas ya, ada banyak saksi ya. Di situ terjadi sebuah transaksi, katakanlah transaksi untuk melakukan moderasi ya, atau membujuk kami untuk restoratif justice. Itu jelas sekali ya. Justru saya merasa Pak Jokowi tersandra dengan adanya pro kontra, yang mendukung RJ, ada juga yang menolak gitu. Bagi saya RJ itu adalah bagian daripada proses penegakan hukum, jalur damai, pemulihan kembali hak orang yang mungkin yang dirugikan diganti rugi, yang namanya rusak ya boleh diperbaiki kembali, kan kira-kira seperti itu. Sementara itu, jurnalis Aiman Wicaksono namanya disebut-sebut sebagai salah satu yang akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya bersama jurnalis senior lainnya, yakni Karni Ilyas. Sontak saja munculnya nama-nama baru yang turut dihadirkan Polda Metro Jaya dalam kapasitasnya sebagai saksi mendapat respon bergam di tengah masyarakat. Terlebih sebelumnya Dr. Tifa menyebut peluang para jurnalis senior yang dihadirkan, bahkan berpeluang ditetapkan menjadi ersas. Menanggapi pernyataan keras Dr. Tifa, apa kata Farhad Abbas? Dan benarkah Polda sedang mengulur waktu dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi? Ya enggak apa-apa, Aiman harusnya datang ke kooperatif, enggak usah dia mengatakan bahwa membalas surat. Yang dibutuhkan kehadiran saksi, bukan argumentasi jawaban pengacara. Tapi kalau dijelaskan nanti dan mengatakan itu ijazah asli, saya rasa nggak ada masalah, udah pasti selesai. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti kita, derajatnya naik dari terlapor, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka. Tidak tertutup kemungkinan ada yang lain, ya kan? Nah, terus apa yang kami prediksi? Yang kami prediksi adalah bahwa nanti orang-orang ini, ya berapa orang ini? Ya 1, 2, 3, 4 ya 4 orang ini. Ya.
empat orang ini bersama dengan Bang Aiman Wicaksono, bersama dengan Bang Karni Ilyas, ya, itu pasti akan menghadirkan saksi-saksi, pasti akan menghadirkan ahli-ahli untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka di dalam memberikan penjelasan dan memberikan tambahan BAP kepada mereka untuk kepentingan mereka. Apa yang terjadi? Akan terjadi setahun seperti yang kami alami, menunjukkan bahwa memang niatnya Polda itu menahan berkas agar tetap ada di Polda. Ya, menahan berkas agar tetap ada di Polda, tujuannya buying time. Farhad Abbas semakin menunjukkan taringnya usai serangan keras yang terhadap Dr. Tifa yang membuat keduanya kehilangan suaranya. Tak lama setelah melayangkan tuduhannya mengenai adanya dugaan perselingkuhan, Farhad juga menyebut dirinya mengantongi nama para elit di balik kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi. Meski sudah mengetahui siapa nama elit tokoh yang mendanai Roy Suryo CS, Farhad tidak ingin menyampaikannya ke publik kecuali mendapat izin dari Jokowi langsung. Pasti kita pengen mengedepankan ekspresi, mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Pak Jokowi itu dalam keadaan kuat pun dia melemah. Jadi dalam keadaan lemah juga dia tetap dengan kuat, tetap aja rendah hati gitu. Bukannya dia nggak mengungkap, tapi buat apa gitu. So, dia udah memaafkan kok, biar Allah yang membalas semua orang-orang jahat sama Pak Jokowi. Makin Pak Jokowi diserang, dipermalukan, dia disayangi dan orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya bangga menjadi bagian daripada Pak Jokowi, dan sekarang kalau saya jalan semua pada kaget dan pada ketawa, mengatakan wah, yang paling enak itu ketika respon ketahuan akte ijazahnya palsu, itu yang baru kita senang banget itu. Ternyata kita dihina oleh orang-orang yang Pak Jokowi dihina orang-orang yang tidak tidak bisa move on dan tidak bisa menerima kenyataan hidup, baik dalam politik maupun dalam berbisnis gitu. Mudah-mudahan apabila ini jadikan jurisprudensi dalam hal penghukuman yang berat, membuat orang berpikir dua kali lagi untuk mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Pihak UGM mengatakan itu asli, dan mereka sekarang respon mengatakan itu asli. Dugaan ada elit tokoh di balik kasus dugaan ijazah palsu Jokowi kini makin menguat usai sebelumnya Rismon Sianipar memberi isyarat jika dirinya tidak mau dieksploitasi dan intervensi secara politis saat berada di kubu Roy Suryo. Pernyataan Rismon dan pengakuan Farhad Abbas soal adanya orang kuat yang membekini Roy Suryo CS makin terang. Lantas benarkah bergabungnya Rismon ke kubu Jokowi akan menjadi kartu penting untuk mengungkap siapa sebenarnya elit tokoh yang mendanai Roy Suryo dan koleganya terkait isu ijazah palsu Jokowi? Ya, saya mencium aroma yang kuat ini untuk kepentingan politik. Makanya saya tidak mau jadi korban. Saya tidak mau jadi korban eksploitasi. Ya kan? Oleh karena itu, di samping statement saya itu, maka saya akan pertanggungjawabkan, dan sekarang saya sedang menulis itu. Kalau ada pihak-pihak, misalnya Pak Rosuryo atau Bu Tifa yang mengatakan ini itu, ya silakan cari ahli lain. Nanti kita berargumentasi secara ilmiah dengan beradab gitu loh. Ya mungkin mereka akan menemukan respon lain yang setuju dengan pendapat mereka. Tetapi saya confirm fix setelah saya masukkan variabel, terutama ya resolusi terhadap objek citra masukan dan geometri dan pencahayaan, ya, sudut pencahayaan. Mereka yang paham digital image processing pasti tentu penjelasan saya masuk akal. Oleh karena itu tunggu saja, nanti ada waktunya. Semoga saya berkesempatan untuk setelah saya tuntaskan ya, revisi itu ya, dengan memasukkan variabel itu, saya tuntaskan mungkin sekitar 700 halaman ya, saya akan tuliskan full. Jadi para pihak yang gemetar ya, Rismon Hasiholan Sianipar atau disingkat dengan Bang Rismon yang akrab ya, teman saya sekarang, sahabat saya, karena pertemuan
sangat hangat, dan betul-betul saya mengapresiasi seorang pengacara yang handal sekali dalam negosiator, ya, pengacara Bang Rismon itu luar biasa sekali, memenuhi prestasinya sebagai pengacara, dan itu yang diamanatkan oleh undang-undang advokat. Dan kami senang dengan keberhasilan ini, bahwa kemudian negosiator dalam persoalan ini jangan digoreng-goreng lagi. Kita finalisasi nanti kalau terkait dengan target tanggal dan segala macam itu urusannya penyidik. Intinya hari ini sudah rapi semua, sudah selesai semua terkait dengan konsep RJ terhadap Risma. Bukan yang lain ya, jangan dipelintir-pelintir lagi. Ini khusus untuk Bung Risma. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Cam Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.